Selamat datang di tahun 2022. Semoga kita semua akan diberi kekuatan untuk menghadapi dunia yang baru. Saya mencoba untuk memeriksa kembali apa yang telah terjadi sepanjang 2019, 2020, dan 2021. Kemudian apa yang harus kita hadapi pada tahun 2022. Memang ada beberapa kajian-kajian yang sangat menarik kalau Anda lihat, dan saya coba melihat yang agak lebih saintifik. Ada yang disebut dengan numerologis, yaitu ahli angka. Seperti misalnya ketika ada yang mengatakan 4 itu seperti kursi terbalik, lambang kematian. Jadi kalau bikin tangga jangan ada 4. Kalau bikin lift tidak ada 4-nya. Tidak ada juga angka 14 misalnya. Karena 4 itu dianggapnya mati dan terbalik, jatuh ke bawah. Ya boleh Anda percaya, boleh tidak. Dan kemudian juga ada yang mengatakan 13 itu angka yang apes, sial, tidak baik. Tapi bagi saya 13 itu adalah angka yang baik, mujur bagi saya. Karena saya dilahirkan pada tanggal 13. Dan bagi saya 13 oke-oke saja. Nah, tentu saja 2022 juga ada kajian-kajian yang bisa menghibur kita. Katanya tahun 2022 ini adalah tahun yang banyak angka 2-nya. Dan 2 itu adalah simbol dari angel, malaikat, pelindung, penjaga, pembawa pesan. Dan tentu saja kita perlu membacanya dengan penuh kebahagiaan. Karena 2 ini adalah simbol dari penjagaan. Kita telah selamat melewati masa-masa sulit. Jadi 2 itu adalah simbol dari kebersamaan, relationship, partnership. Dan menurut saya ini tentu tidak hanya terjadi pada tahun yang ada banyak 2-nya. Tapi setiap saat kita pun juga harus menjaga relationship dan membangun partnership. Tidak hanya dengan satu, mungkin dengan banyak sekali pihak, apalagi di era digital dengan penuh ekosistem ini. Dan menghadapi tahun itu tentu saja katanya kita harus murah hati dan harus confident menghadapi situasi yang baru. Di lain pihak tentu saja 2 itu artinya kita juga harus menolong orang lain katanya. Saya setuju karena untuk mendapatkan kemajuan kita juga harus memberikan kemajuan kepada murid-murid kita, kepada mereka yang juga pasti bisa memberikan dukungan kepada kita. Ini adalah tahun di mana kita harus melayani sesama kita, melayani orang lain. Di lain pihak ada angka 0. 0 itu adalah simbol malaikat yang menuntut kita untuk selalu berdoa, bersujud. Dan kemudian ada angka 20 yang artinya simbol dari rasa syukur. Ya, saya setuju karena kita harus bersyukur setiap saat, apalagi kita telah selamat melewati tahun 2020 dan tahun 2021 yang sangat berat, baik itu bagi kesehatan kita, bagi perjalanan, bagi hubungan keluarga, maupun juga bagi ekonomi kita. Di lain pihak juga ada angka 22, simbol dari focus on the right thing, dan kemudian juga harus keep balance. Jadi kita harus hidup seimbang antara kehidupan duniawi kita dengan dunia spiritual kita. At the end of the day, para ahli angka ini mengatakan 2022 itu adalah simbol dari success and change. Karena untuk bisa berhasil kita harus berani beradaptasi, harus menghadapi perubahan. Lantas tahun 2022 apa yang akan kita hadapi? Baik, kita melihat bahwa 2022 angkanya juga berpasang-pasangan, artinya juga ada pasang-pasangan yang menjadi simbol dari kehidupan. Inilah yang disebut oleh Charles Handy sebagai the progress paradox. Ketika kita mengalami kemajuan, kita seringkali merasa kemunduran. Misalnya saja ketika Anda sedang ngos-ngosan, jalannya berat, sesungguhnya itu adalah pertanda Anda sedang naik ke atas. Jadi kalau Anda jalannya enak, jangan-jangan itu pertanda Anda sedang turun. Nah, oleh karena itu paradoks tahun 2022 berpasang-pasangan seperti misalnya di satu pihak kita diminta untuk melihat COVID-19 ini sebagai pandemi. Sejumlah negara justru sedang menggeser menjadi endemi. Hidup seperti biasa, virus seperti biasa, bahkan kebijakan ekonominya. Yang satu menahan, perjalanan dihambat, kita harus mengurus surat-surat, melakukan PCR dan lain sebagainya, kursi di pesawat dikurangi, sehingga kemudian ekonomi biaya tinggi, tapi di lain pihak ada yang justru menerapkan sebebas-bebasnya. Itu tanggung jawab masing-masing. Terjadi yang disebut dengan natural selection, seleksi alam. Kalau Anda kuat, Anda selamat. Kalau Anda jaga sendiri dengan vitamin, imun, dan sebagainya, Anda selamat. Tetapi jangan mencelakai orang lain. Ada yang memandangnya sebagai pandemi, ada yang memandangnya sebagai endemi. Kemudian yang kedua, terjadi perdebatan model politik suatu bangsa antara demokrasi dengan otokrasi. Kita melihat Indonesia dulu telah bergeser dari otokrasi menjadi demokrasi. Tetapi sekarang saat ini dunia tengah mempertontonkan kekuatan negara yang lebih berhasil adalah negara yang lebih otoriter. Jadi yang mana yang akan berkembang? Kita akan menyaksikan diskusi-diskusi, dialog-dialog, pertarungan antara demokrasi versus otokrasi. Kemudian yang ketiga, bekerjanya jadi bagaimana ini? Kita sudah terlatih bekerja secara online dengan menggunakan Zoom meeting. Tiba-tiba kemudian sekarang kita menyaksikan orang berbondong-bondong kembali bekerja di kantornya masing-masing. Jalan mulai ramai, hotel mulai penuh, semuanya kembali lagi offline. Tetapi di lain pihak studi-studi menemukan ternyata yang dicari sesungguhnya adalah balance of working. Sehingga kemungkinan terjadi kita hidup lebih hybrid. Yang keempat,
antara tumbuh dan inflasi. Setiap kali pertumbuhan ekonomi dan apalagi begitu cepat dipacu, maka pasangannya adalah inflasi. Kita menyaksikan sekarang growth terjadi di sejumlah negara, tetapi terjadi juga supply-nya terbatas, apalagi supply-nya ini menyangkut energi. Sejumlah negara telah mengalami blackout, sehingga negara-negara itu tidak mempunyai energi, harga batu bara tiba-tiba menjadi naik. Kemudian kita lihat saham dari produk-produk energi itu naik begitu pesat sepanjang tahun 2021. Di lain pihak kita menyaksikan dunia sekarang dituntut untuk lebih cinta terhadap lingkungan. Jadi terjadi pertumbuhan, tetapi di lain pihak terjadi inflation atau greenflation. Kemudian yang kelima, kita menyaksikan sekarang terjadi keributan antara profit atau equality. Karena dunia baru, industri dan cara baru, yaitu digital, telah mengakibatkan pertumbuhan kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih dulu masuk di sana. Ini adalah mengejar profit, dan kita menyaksikan ternyata negara tidak senang dengan profit yang berlebihan. Yang disukai adalah profit yang kurang lebih moderat lah begitu. Beberapa proyeksi mengatakan akan terjadi yang disebut dengan techno crash, sebuah upaya untuk menghambat sektor teknologi agar tidak menciptakan ketimpangan yang sangat besar. Telah terjadi di Tiongkok, Alibaba ditahan begitu besar, bahkan pada bulan April yang lalu telah didenda 2,8 miliar US dollar oleh pemerintah Tiongkok yang otoriter dan kita ketahui dikendalikan oleh Partai Komunis China. Ternyata China sudah mulai percaya terhadap undang-undang antitrust yang terlebih dahulu telah ada di negara-negara yang percaya pada kekuatan market dan kompetisi. Nah, sejak saat itu Alibaba agak menahan, jangan heran pada tahun 2021 pada hari jomblo sedunia pada tanggal 11 bulan 11, 11 bulan 11, Alibaba memperkenalkan sebuah konsep, inilah saatnya untuk berbelanja menghadiahi diri sendiri dengan diskon besar-besaran. Ternyata diskon besar-besaran masih tumbuh di Tiongkok, tetapi Alibaba telah menahan karena tidak bisa lagi menggunakan data privacy seperti biasa. Jadi dengan demikian pertumbuhan masih ada, tetapi mulai melambat. Dan ini mungkin akan berakibat investasi mereka pada startup-startup lain pada tahun-tahun mendatang mungkin akan mengalami suatu era penahanan. Dan yang keenam, crypto versus CBDC. Cryptocurrency dikembangkan oleh algoritma dan seringkali kita tidak tahu siapa yang megang algoritmanya dan bergerak secara otomatis dan kemudian disukai oleh kaum muda. Bergerak begitu cepat. Tetapi di lain pihak, cryptocurrency selain telah digunakan sebagai alat spekulasi, juga telah digunakan untuk kejahatan-kejahatan. Scammer itu menggunakan alat pembayaran atau pemerasan dengan menggunakan cryptocurrency. Tapi juga dilakukan untuk hal-hal yang positif. Nah, bank sentral di lain pihak tentu saja tidak rela, tidak ikhlas kekuatan perannya untuk mengendalikan kekuatan moneter ini diambil alih oleh algoritma. Oleh karena itu, bank sentral sejak 2 tahun terakhir ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2022 akan mulai meluncurkan CBDC, Central Bank Digital Currency. Bersiap-siaplah karena ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar, bahkan ada pertanyaan, kalau begitu bank tidak diperlukan lagi. Ini sejalan dengan ucapan Bill Gates kira-kira 20 tahun yang lalu, banking is necessary, banks are not katanya. Semoga ini tidak terjadi, terutama bagi Anda yang tengah bekerja, mencari nafkah di sektor perbankan. Yang berikutnya adalah degree versus non-degree. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Ada orang yang mencari gelar, pergi ke perguruan tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sayangnya sebagian hanya mengejar gelar sehingga tidak mendapatkan fondasi. Berhadapan dengan mereka yang mendapatkan sesuatu yang baru, mudah didapat, yang bersifat non-degree. Terjadi pertarungan antara keduanya. Menurut saya perguruan tinggi tetap diperlukan, tetapi perguruan tinggi harus berubah. Dan kita yang belajar pun harus berubah. Tidak cukup hanya dari perguruan tinggi, tapi juga tidak cukup dari dunia non-degree. Dua-duanya memerlukan satu sama lain. Kalau Anda mendapatkan yang non-degree, Anda memerlukan foundation, metode. Metode itu yang mengajarkan Anda berpikir logis dan bisa melihat secara luas dan menjadi manusia yang humble dan sangat berpengetahuan. Yang kedelapan, metaverse versus universe. Sudah banyak perbincangan tentang metaverse. Saya kira sekarang saatnya kita juga memikirkan universe. Universe ini tidak bisa dihindari dengan hanya membuat metaverse saja. Tetapi universe ini harus dirawat, ekosistem harus dipelihara. Ketika manusia memulai peradabannya sekitar 10.000 tahun yang lalu, alam ini sesungguhnya penuh dengan kehidupan. Di sungai kita bisa mendapatkan kerang, mendapatkan banyak ikan ada di sungai. Hari ini di laut pun ikan-ikan sudah mulai sulit ditemukan. Dan oleh karena itu kita perlu menjaga alam ini, menjaga oksigen ini. Buatlah alam ini menjadi kembali dipenuhi hutan dan kehidupan. Selain kita menjaga universe, yang ke-9 juga terjadi gerakan untuk mengeksplorasi space. Tidak hanya Rusia
dengan Amerika Serikat. Tapi sekarang Tiongkok pun sudah mulai melakukan eksplorasi ke planet baru bersama dengan India dan Uni Emirat Arab serta sejumlah negara lain. Bahkan sekarang ada sejumlah entrepreneur yang tahun 2022 akan mulai program untuk melakukan touring ke out of space. Dan yang ke-10, flexing versus privacy. Ini sebetulnya sudah terjadi bertahun-tahun, saya kira akan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Masyarakat mulai jenuh dengan orang-orang yang pamer. Begitu banyak orang yang flexing, tentu saja flexing ini membuat kita semua menjadi jenuh. Sejak ada film The Crazy Rich, muncul Crazy Rich Surabaya, Malang, Medan, Jakarta, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan Jakarta tidak cukup, ada Crazy Rich Pondok Indah, ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, ada Crazy Rich barangkali Tanah Abang, dan lain sebagainya. Jadi Anda masih bisa mendapatkan gelar di tempat Anda sekalipun. Tapi ini adalah flexing. Dalam kenyataannya, orang yang benar-benar kaya sesungguhnya tidak pamer. Jadi kalau Anda pakai emas berlebih dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu itu emas betulan atau tidak, tetapi pepatah mengatakan kaya itu whispering, kaya itu hanya berbisik-bisik, sedangkan kemiskinan itu berteriak. Walaupun itu di hotel mewah, para pengamat mendiskusikan tentang kemiskinan, tapi berisiknya minta ampun tentang kemiskinan itu. Tapi kaya itu berbisik-bisik, orang tidak akan pamer. Orang yang sesungguhnya kaya adalah orang yang spending money untuk mendapatkan waktu, karena mereka waktu itu penting sekali. Mereka menyewa private jet untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan privacy. Sementara sebaliknya, mereka yang tidak begitu kaya, biasanya mereka spending time, pamer di mana-mana, spending time untuk mendapatkan money. Dan inilah lucu-lucunya kehidupan pada tahun 2022, di samping hal-hal serius menyangkut inflasi, menyangkut pandemi, menyangkut demokrasi, kehidupan yang harus kita atur dalam pekerjaan sebagai pemilik atau pemimpin perusahaan atau eksekutif, di samping kita tentu saja mencari keuntungan-keuntungan, kita perlu memikirkan hal di samping itu sebagai pasangan-pasangannya. Jadi sekali lagi ada 10 hal ini, tren 2022, pandemic versus endemic, demokrasi versus autokrasi, pekerjaan offline atau online, growth versus inflation, profit versus equality, cryptocurrency versus CBDC, degree dan non-degree dalam pendidikan, metaverse versus universe, universe versus spaceverse, dan kemudian flexing versus privacy. Stay relevant.